Kita bisa mulai? Insyaallah. Fadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum saya mulai, suara saya terdengar jelas ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Di pertemuan kali ini kita pertama kali memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu pengetahuan. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesuai dengan jadwal materi yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu tentang studi qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, maka kita memulai dengan kaidah yang pertama di antara kaidah-kaidah yang dibicarakan oleh para ulama. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, perlu kita jelaskan di sini bahwa ketika mengkaji al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, maka para ulama membagi kaidah-kaidah itu dalam beberapa bagian. Yang pertama, para ulama membagi kaidah fikih itu, yang pertama adalah kaidah-kaidah yang menyeluruh, ya, kaidah yang menyeluruh yang menjadi banyak permasalahan-permasalahan fikih yang merujuk kepada kaidah tersebut, ya, sehingga disebut dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra, ya. Jadi yang pertama adalah al-qawaid al-kulliyah al-kubra, yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh yang sangat besar, dzawatu syumulil am was-sa'ah al-azimah, ya, dan memiliki cakupan-cakupan yang sangat umum dan sangat besar sekali. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya kalau dituntut, ya, habis ya. Dimakan sama kakak. Bi, rotinya mau lagi tuh, Bi. Maka dia akan merujuk kepada kaidah-kaidah ini, ya. Kaidah-kaidah ini. Nah, kaidah-kaidah yang besar tersebut, ada para ulama membaginya kepada 5 kaidah, ada yang membaginya kepada 6 kaidah, ya. Kepada 6 kaidah. Karena kita sebutkan saja di sini dengan tambahan 1 kaidah, yaitu 6 kaidah. Secara umum biasanya para ulama menyebutnya dengan 5 kaidah. Kaidah yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal itu binniyat, sangat bergantung hukum dan keadaannya karena niat, ya. Atau mereka membahasakannya dengan istilah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dengan tujuan-tujuannya. Jadi, kita menghukumi orang tersebut, ya, perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan manusia dengan tujuan-tujuan yang ingin dia niatkan, ya, di dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua al-yaqinu la yazulu aw la yartafi'u bisyak. Al-yaqinu, perkara keyakinan yang kita yakini, la yazulu, tidak akan hilang perkara yakin tersebut, bisyak, dengan perkara ragu, ya. Jadi sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan hanya karena sebuah keraguan. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah, yaitu perbuatan-perbuatan yang berat. Apabila terjadi sesuatu yang berat, maka dia akan menarik kemudahan. Dia akan menarik kemudahan. Jika ada perkara-perkara yang memberatkan manusia, maka Allah akan meringankannya.
Ini makna kaidah tersebut. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Apabila ada sesuatu yang berat, maka dia akan mendatang. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat adalah la darara wa la dirara atau ad-dararu yuzal. Ini mungkin di kitabnya Doni bisa sharekan kitabnya yang kemarin kita share. Ini bisa dibuka di halaman ke-26 ya. Di halaman 26 kitab yang kemarin kita sharekan. Baik, Ustaz. Ya, sambil Doni sharekan ya, saya teruskan. Kaidah yang keempat adalah la darara, tidak ada mudarat, wala dirara, dan tidak ada memudaratkan. Jadi tidak, apabila ada sesuatu yang mudarat kita tidak boleh melakukannya. Kemudian kalaupun tidak ada mudarat bagi kita tapi memudaratkan orang lain juga tidak boleh. La darara wala dirara. Tidak ada sesuatu yang mudarat wala dirara, dan tidak ada sesuatu yang membuat orang lain kena mudarat. Atau secara umum ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzalu. Setiap perkara yang ada mudaratnya maka itu harus dihilangkan. Baik itu mudarat kepada diri kita atau memudaratkan kepada orang lain. Ya. Itu semuanya harus dihilangkan. Ya. Kemudian kaidah yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Kebiasaan, adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Di lima ini banyak para ulama membicarakannya. Ya, kemudian di sini muallif rahimahullahu taala menambahkan kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam, beliau mengatakan i'malul kalami aula min ihmalihi. Yaitu mengamalkan sebuah kalam, sebuah ucapan atau sebuah nas, mengamalkan nas itu Al-Qur'an atau hadis atau ucapan para ulama, i'malul kalam, mengamalkan satu ucapan, aula itu lebih utama min ihmalihi, daripada menganggurkannya, daripada mencuekinya. Nah inilah ikhwati jazakumullah, 6 kaidah yang dibahas oleh para ulama ya, di dalam halaman 26 ya, halaman 26. Ya. Nah ini tadi itu dari 1 sampai 6 kaidah yang kita bahas. Kaidah yang kita bahas. Apa lagi? Ya, jadi di situ ada 6 kaidah. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Mungkin para peserta sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, ini perlu dihafal kaidah ini ya. Ada 6 kaidah ini, yaitu al-umuru bimaqasidiha, perkara-perkara itu sesuai dengan maksud-maksud tujuan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, al-yaqinu la yazulu aw la yartafi'u bisyak. Keyakinan tidak akan bisa hilang dengan sebuah keraguan. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap perkara yang rumit pasti akan datang kemudahan dari syariat. Kemudian yang keempat, la darara wa la dirara. Tidak ada bahaya yang menimpa kita, wala dirara, dan tidak ada bahaya yang menimpa orang lain. Atau ad-dararu yuzal. Setiap bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian kaidah yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum. Adat itu menjadi hukum. Kemudian yang keenam, i'malul kalami aula min ihmalihi. I'malul kalami aula min ihmalihi. Mengamalkan satu ucapan itu lebih baik daripada menganggurkannya atau tidak mengamalkannya. Baik. Nah ini 6 kaidah yang sangat besar, yang rata-rata kembali banyak permasalahan kita ada di kaidah-kaidah ini. Jadi kita bisa menentukan satu ketetapan hukum atau satu sikap kita, bagaimana kita bersikap terhadap aktivitas kehidupan kita atau kehidupan yang ada di sekitar kita. Apakah kita akan melanjutkan berbuat itu atau menahan diri, ya, maka kita rujukkan kepada kaidah-kaidah ini. Tentunya setelah kita paham kaidah-kaidah ini, ya, banyak orang
menyebutkan kaidah ini tapi tidak cocok dengan kenyataan. Ya, karena bisa jadi karena dia tidak paham dengan kaidah ini, sehingga kaidah ini tidak bisa menjadi dalil dari apa yang dia katakan. Baik, ikhwati jazakumullah. Kemudian ada kaidah-kaidah turunan dari kaidah-kaidah yang 6 ini. Masing-masing ada turunan-turunannya. Ada turunan-turunannya. Seperti misalnya kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara-perkara darurat itu akan membolehkan yang dilarang. Ya. Perkara-perkara darurat itu akan membolehkan yang dilarang. Nah ini kaidah ini adalah turunan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi perkara rumit akan memudahkan, akan menimbulkan kemudahan. Maka di antara turunannya adalah ad-darurat wa bihil mahdurat. Ya. Seperti juga kaidah la yanqasiru, la yunkasaru atau la yankasiru taghyirul ahkam al-ijtihadiyah bitaghayyuril ahmar. La yunkaru taghyirul ahkam al-ijtihadiyah bitaghayyuril azman. Tidak dimungkiri adanya perubahan hukum, ya, hukum ijtihadiyah, ya, bukan hukum syariat yang sudah mutlak, ya, hukum ijtihadiyah bitaghayyuril azman, karena adanya perubahan zaman. Ya, bisa jadi seseorang ulama berfatwa di zaman terdahulu tentang perkara ini tidak boleh, misalnya. Kemudian datang di zaman sekarang, perkara ini boleh. Oh, kenapa terjadi perubahan fatwa yang tadinya tidak boleh menjadi boleh? Karena memang ada perubahan zaman. Ada perubahan masa, ya, sehingga perkara tersebut bisa berubah. Nah, ini kenapa ini terjadi? Nah, ini kaidah ini adalah pecahan atau turunan dari kaidah al-adat muhakamah. Adat-adat itu menjadi hukum. Jadi hukum. Baik, kemudian juga selain dari kaidah-kaidah yang 6 tadi dan kaidah-kaidah turunannya, ada kaidah-kaidah yang juga berdiri sendiri. Ya, tidak terangkum dalam kaidah yang 6, tapi dia berdiri sendiri, tapi cakupannya tidak sekuat 6 kaidah tadi. Ya, ada cakupan di dalam kehidupan kita, cuman cakupannya lebih sempit daripada cakupan kaidah yang 6 tadi, ya. Di antaranya dikatakan al-ijtihadu la yanqadu, ya, la yanqadu bil ijtihad atau la yunqadu bil ijtihad. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya. Misalnya Imam Asy-Syafi'i berijtihad, Imam Ahmad berijtihad. Kita tidak mengatakan ijtihad ini tidak boleh karena ada ijtihad ini. Ya, selagi itu ijtihad, maka dua-duanya adalah merupakan sesuatu yang perlu dipelajari dan tidak boleh disalahkan dengan satu ijtihad dengan ijtihad yang lain. Nah, itu diantara kaidah-kaidahnya. Baik, ikhwati jazakumullah, itu sekedar mukadimah. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang akan kita bahas di malam hari ini. Jadi banyak pembahasan yang kita lewat, ya, karena memang pertemuan kita terbatas. Jadi kita langsung masuk kepada perkara kaidah-kaidah yang pertama kali kita bahas, yaitu dari 6 kaidah ini, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya. Setiap perkara itu sesuai dengan tujuan-tujuannya. Baik, sebagaimana sudah kita sampaikan, ikhwati jazakumullah, kaidah-kaidah ini bukanlah hadis, bukanlah Al-Qur'an. Ya, bukanlah Al-Qur'an, bukanlah hadis. Namun kaidah-kaidah ini, ikhwati jazakumullah, tersimpulkan dari banyak ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh para ulama. Ya. Jadi bagaimana kita sebut di mukadimah, para ulama sudah membaca Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan mereka membacanya dengan pemahaman yang sangat luar biasa, sehingga bisa menyimpulkan isi Al-Quran itu begini-begini. Sehingga timbullah sebuah kata kecil, tetapi cakupannya luar biasa. Ya. Baik cakupan ayatnya maupun cakupan hadis di dalam kaidah tersebut. Sehingga kaidah ini, bagaimana kita sebut di mukadimah, seakan-akan, ya,
seakan-akan kita sudah membolak-balik isi Al-Quran seluruhnya. Sehingga menjadikan dalil kaidah-kaidah ini terhadap perkara kita tidaklah mustahil. Tidaklah mustahil. Karena ini adalah perenungan yang dilakukan oleh para ulama terhadap perkara tersebut. Baik, ikhwati jazakumullah, kita lihat di halaman adapun pembahasan sebelum kaidah ini antum bisa baca sendiri di kitabnya ya. Tapi di malam hari ini kita langsung saja masuk ke kaidah yang pertama, yaitu kaidah al-umur bimaqasidiha, yaitu halaman 122. 122 di kitab Al-Wajiz ya, Al-Wajiz tentang kaidah usul fiqh. Di halaman 122 tersebut, yaitu al-qaidah al-ula. Kaidah yang pertama yaitu qaidatul umuri bimaqasidiha. Yaitu kaidah bahwa semua perkara-perkara atau perkara-perkara yang dinilai secara din, secara agama, bimaqasidiha, dengan tujuan-tujuannya. Baik, kita bertanya dari mana munculnya kaidah ini. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kaidah ini sebenarnya adalah muncul dari bacaan para ulama terhadap Al-Quran, terhadap hadis. Nah, sekarang kita ingin tanya dari mana kira-kira kaidah ini muncul, dari hadis mana, dari ayat mana. Maka kita lihat di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan dalil dari kaidah ini adalah pertama firman atau sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur ya. Sangat masyhur, yaitu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kaidah ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, di dalam hadis ini ikhwati jazakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama. Sebagaimana kita ketahui, kata innama itu di dalam bahasa Arab adalah adatul hasri. Ya, adatul hasri. Yaitu satu kata yang digunakan untuk menghalangi perkara-perkara lain yang bisa masuk di situ. Jadi kalau kita terjemahkan maknanya itu adalah hanya saja perkara-perkara itu biniat, tergantung dengan niatnya. Tergantung dari sisi apa? Ya bisa tergantung dari sisi sahnya amal tersebut atau tidak. Ya. Benarnya amal itu atau tidak, diterimanya amal itu atau tidak. Jadi banyak maknanya di sini ya. Bisa sahnya amal tersebut, bisa diterimanya oleh Allah Ta'ala pahalanya, atau bisanya hukumnya berubah-ubah sesuai dengan niat yang disimpan oleh pelaku perbuatan tersebut. Hadis ini sebagaimana kita ketahui hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Namun setelah beliau, hadis ini sangat populer dan menyebar ya, sehingga hadis ini pun merupakan hadis yang sangat dikenal oleh ulama-ulama hadis ya. Maka ini menjadi aslul qaidah, menjadi asal atau dasar dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la amala liman la niyata lahu. La amala liman la niyata lahu. Tidak ada amal bagi orang yang tidak punya niat terhadap amal tersebut. Tidak ada amal bagi orang yang tidak punya niat terhadap amal tersebut. Misalnya orang mimpi. Orang mimpi
Misalnya orang bersaum di siang Ramadan, kemudian dia mimpi ngelindur ya, mimpinya ke dapur makan nasi, benar-benar mimpi ya. Ada kan orang mimpi sampai berjalan, sampai melakukan aktivitas tertentu. Nah ini dia di siang Ramadan mimpi makan di warteg. Ya, nggak sadar ternyata berjalan menuju dapur dan dia makan di situ. Setelah itu dia terbangun. Ya, dia terbangun ternyata dia telah menyuap nasi. Ya, maka amal ini tidak dianggap ya karena tidak ada niat. Dia hanya dalam mimpi ya. Atau pelaku-pelaku sinetron yang kadang-kadang orang Nasrani memerankan tokoh Muslim yang sedang sholat, sujud, ruku, maka amal sholat rukunya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan dengan sanad yang dhaif hadis niyatul mu'mini ablaghu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih utama atau lebih diperhatikan min amalihi ketimbang amalnya. Tapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Hanya sebagai penguat saja tentang banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya niat. Kemudian juga dalam hadis Nuwas bin Sam'an al-Kalabi atau al-Kilabi, Nuwas bin Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu mengatakan niyatul mu'mini khairun min amalihi wa niyatul fajiri syarrun min amalihi. Ya. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dan niatnya seorang yang fajir, seorang yang bermaksiat itu lebih buruk daripada perbuatannya. Jadi kalau seorang mukmin berniat tentang kebaikan itu lebih baik daripada amalnya. Sementara orang yang fajir, orang yang maksiat, ketika dia berniat maka niatnya itu lebih buruk daripada perbuatannya. Dan banyak lagi kalau kita bacakan semua hadis-hadis ini tentunya banyak waktu kita ya, maka cukuplah hadis-hadis tadi yang menjadi satu dalil tentang pentingnya atau tentang adanya kaidah al-umur bimaqasidiha. Tapi di sini ada hadis yang lebih lebih spesifik lagi, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, yang di bawahnya ya ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ajarta fiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya. Innaka sesungguhnya engkau lan tunfiqa tidaklah berinfak nafaqatan sebuah nafkah tabtaghi yang engkau inginkan, yang engkau cari biha dengan nafkah tersebut wajah Allah illa ajarta fiha kecuali engkau akan diberikan pahala. Jadi kata Rasulullah SAW, tidaklah engkau mengeluarkan sebuah infak ya, dan niatnya infak ini adalah untuk mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah Ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sampai-sampai ya ma taj'alu yang engkau jadikan fi imra'atik di mulut istrimu ya. Yang kau suapi makanan ke istrimu itu pun dihitung infak ya, dihitung sedekah infak di hadapan Allah dengan niat engkau mencari ridho Allah. Bukan hanya sekedar menyenangkan istri, tapi karena perintah Allah bahwa seorang suami harus menafkahi istrinya, sehingga ketika dia memberikan makanan, sesuap makanan ke mulut istrinya itu, maka itu adalah mendapatkan pahala dari Allah. Nah, bayangkan
Ya. Jadi niat sangat penting. Ketika ada seseorang memberikan makanan kepada istrinya karena dia ingin berbangga, misalnya dia mampu memberikan makanan yang enak, memberikan makanan yang enak, dia berbangga, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Ya. Tetapi ketika itu niatnya adalah karena menjalankan perintah Allah, bahwa Allah menyuruh kita berbuat baik kepada keluarga kita, maka di situ ada pahala. Padahal perbuatannya apa? Sama. Perbuatannya sama, memberikan makan kepada keluarga. Ada orang yang dapat pahala, ada orang yang tidak. Maka ini apa? Bergantung pada niat. Juga di dalam hadis Ahmad, ya, di dalam hadis Ahmad, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, rubba qatilin baina as-saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Betapa banyak orang yang berperang di antara dua saf. Ada dua saf bertemu, maka Allah lah yang akan mengetahui apa yang ada di dalam niat mereka. Akan mengetahui apa yang ada di niat mereka. Baik. Juga Allah Ta'ala berfirman atau Rasulullah SAW bersabda, yub'atsun nasu ala niyatihim, atas niat-niat mereka. Jadi kadang-kadang ikhwati azakumullah, kita menemukan ada sebuah perbuatan yang seakan-akan, dalam tanda kutip ya, seakan-akan itu berlawanan dengan syariat. Memang kita diperintahkan untuk menghukumi yang lahiriah. Secara lahiriah kita mengatakan orang ini salah. Tetapi tidak memastikan bahwa itu salah di dia. Adapun urusan dia, nantinya di hadapan Allah itu urusan dia. Sebab terkadang-kadang ada perkara yang kita lihat buruk, tapi ternyata di situ ada kebaikan. Karena itu Allah nanti akan membangkitkan mereka di atas niat-niat mereka tersebut. Baik, itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Baik, sekarang kita ingin membahas makna kaidah. Apa sih makna kaidah ini tadi? Makna kaidah halaman 123. Makna kaidah. Makna kaidah yang pertama al-umur. Karena kaidahnya adalah al-umur bimaqasidiha. Kita bahas maknanya apa. Al-umur di sini apa sih maksudnya al-umur? Di dalam bahasa umur itu artinya jam'u amrin. Jamak dari amr. Amr tentunya perkara. Perkara itu bisa ucapan, bisa perbuatan, ya bisa aktivitas-aktivitas manusia. Makna amr adalah al-hal, keadaan, asya'nu, ya, asya'nu, urusan, al-hadisatu, peristiwa-peristiwa, wal fi'lu, dan perbuatan. Ini makna apa? Makna amrun. Ya, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wama amru fir'auna birasyid. Wama amru fir'auna birasyid, dan tidaklah ada keadaan Fir'aun itu mendapatkan petunjuk. Bisa juga maknanya adalah tidak ada keadaan Fir'aun itu birasyid, di atas kecerdasan atau di atas petunjuk. Juga firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'un. Tidaklah ada bagi wahai Muhammad sebuah urusan sesedikit pun. Ya, ini ayat berkenaan dengan apa? Peristiwa ketika Rasulullah SAW membacakan kunut nazilah. Kunut nazilah tentang sahabat-sahabat beliau yang dibunuh. Ada 50 sahabat Rasulullah yang dikirim ke Bani Dakwan, ke Bani Ri'lin, atas permintaan mereka. Jadi mereka minta kepada Rasulullah untuk dikirimkan dai-dai yang mengajar Islam. Lalu Rasulullah memilih sahabat-sahabat beliau yang ahli-ahli, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang alim-alim, dikirim ke kampung Ri'lin Dakwan tersebut.
Ternyata mereka bukannya diberikan majelis, diberikan kesempatan mengajar, tetapi justru mereka apa? Mereka dibunuh, dibantai. Maka Rasulullah sangat sedih, lalu Rasulullah berdoa dengan kunut nazilah selama 1 bulan penuh. Lalu kemudian turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata Allah, tidak ada bagimu wahai Muhammad minal amri, urusan, tidak ada urusanmu. Tidak perlu engkau mengurus perkara mereka sedikit pun. Ya. Apakah engkau memintakan ampun atau memintakan azab kepada mereka? Aku tahu, kata Allah, mereka zalim. Itu urusanku. Kamu nggak usah mengurus itu. Artinya engkau tidak perlu bersedih dengan perkara ini, biar aku yang mengurus, kata Allah Ta'ala. Maka di sini ada kata al-amru. Nah, al-amru di sini maksudnya adalah urusan. Urusan. Itu secara bahasa ya. Jadi umur jamak dari amrun. Amrun itu keadaan, ya, urusan, peristiwa yang terjadi, perbuatan. Itu namanya amrun, semuanya mencakup ya. Bahkan ucapan pun termasuk urusan di sini, perkara ya. Kemudian al-maqasid. Al-maqasid al-umuru bimaqasidiha. Apa maknanya maqasid? Maqasid jamak dari maqsad. Maqsud ya. Jamak dari maqsad. Yaitu sesuatu yang dituju, minal qasdi, dari tujuan. Maknanya apa? Al-maqsad itu al-i'tizam, ya, al-i'tizam. Ya, al-i'tizam yaitu keinginan-keinginan. Ya. Al-azam, al-azam wa tawajjuh, menuju. Ya. Al-ammu sama, itu menuju ya. Menuju. Al-qasdu yakni bimakna niyah. Nah, maka di sini dimaknai niat. Qasdu di sini niat yang ada di dalam hati ya, karena niat itu lebih kecil daripada keinginan. Ya. Lebih kecil daripada keinginan, sehingga yang paling kecil pun itu sudah sangat berpengaruh, apalagi sudah berbentuk keinginan. Lalu apa makna kaidah ini di dalam ilmu kaidah fikih? Jadi supaya kita paham makna kaidah ini dalam ilmu usul fikih ya. Di dalam kaidah qawaid fiqhiyah ya. Itu yang dimaksud apa sih? Yaitu dikatakan innal af'ala wa tasarrufat tabi'atun linniyat. Ya, bahwa perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku itu akan mengikuti terhadap niat. Ya. Terhadap niat itu di dalam sisi bahasa ya, dalam sisi bahasa bahwa perbuatan-perbuatan ya, aktivitas-aktivitas itu akan mengikuti kepada niat. Nah, sementara menurut ulama usul kawaid, maka para ulama usul mengatakan maknanya adalah inna a'malal mukallafi, sesungguhnya amal-amal orang-orang yang mukallaf ya, orang-orang yang sudah sampai umurnya terhadap hukum-hukum syariat. Inna a'malal mukallafi wa tasarrufatihi, ya, dan perbuatan-perbuatan mereka min qauliyah, baik itu dari ucapan, au fi'liyah atau perbuatan, takhtalifu, akan berbeda-beda ucapan tersebut, perbuatan tersebut, nataijuha, nilainya. Ya. Jadi kadang-kadang si fulan berkata A, si fulan lagi berkata A, si fulan lagi yang lain berkata A, semuanya sama ucapannya, A, A, A. Tetapi nilainya berbeda-beda. Si A ini nilainya begini, si A yang berikutnya lagi, si B nilainya begini, si C nilainya begini, walaupun ucapannya sama. Nah, ini akan berbeda-beda. Wa ahkamuha asy-syar'iyyah, dan hukum-hukum syariatnya pun berbeda-beda. Ya. Hukum-hukum syariatnya pun berbeda-beda. Padahal perbuatannya sama. Ya. Secara hukum syariat berbeda-beda. Allati tatarattabu 'alaiha, yang
akan diterapkan terhadap pelaku tersebut dari ucapan dan perbuatan tersebut. Jadi hukum yang akan dikenakan terhadap orang yang berbicara ini atau orang yang berbuat ini akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain walaupun perbuatannya sama. Kenapa? Bikhtilafi maqsudis sahsi, dengan adanya perbedaan-perbedaan maksud dari seseorang tersebut, wa ghayatuhu wa ghayatihi, dan tujuan-tujuan dia, wa hadafihi, dan tujuan-tujuannya juga, mi warai tilkal a'mali wa tasarrufat, di balik perbuatan-perbuatan dan aktivitas dia tersebut. Baik, saya contohkan begini ya. Saya contohkan begini. Seseorang memberikan uang kepada orang lain. Si A memberikan uang kepada orang lain. Si B juga memberikan uang kepada orang lain. Si C juga memberikan uang kepada orang lain. Mungkin nilainya juga sama. Ya. Ini 1.000.000, ini 1.000.000, ini 1.000.000, ini 1.000.000. Perbuatannya sama, memberikan uang. Ya, memberikan uang. Tetapi ketetapan hukum terhadap orang yang memberikan uang ini berbeda-beda. Yang satu memberikan uang niatnya sedekah. Niatnya sedekah. Yang satu memberikan uang niatnya bayar utang. Niatnya bayar utang. Yang satu memberikan uang untuk memberi gaji kepada karyawannya. Yang satu lagi niatnya untuk bayar zakat. Maka tidak bisa kita putuskan hukum tersebut tanpa kita tanya. Ini kamu ngasih uang ini untuk apa ini? Karena kan perkara niat itu ada di dalam hati. Ya. Perkara niat itu ada di dalam hati, maka secara lahiriah bentuk perbuatannya sama. Si A, si B, si C sama-sama memberi uang. Sama-sama memberi uang. Tetapi kemudian ketika ditanya, masing-masing berbeda niatnya. Oh, tadi saya bersedekah kepada dia. Oh, tadi saya bayar hutang. Oh, tadi saya memberikan gaji. Oh, tadi saya itu bayar zakat. Maka tentunya hukum-hukum dari perbuatan ini berbeda-beda antara satu orang ini dengan orang yang lain. Kalau yang pertama, maka hukumnya dia adalah sunnah. Ya, seandainya dia tidak ngasih juga tidak ada masalah. Dia ngasih juga dapat pahala. Yang satunya karena dia nyaur utang, ya, maka hukumnya wajib. Dia harus membayar hutang tersebut. Selagi dia tidak membayarkan uang tersebut, maka selamanya dia akan tergantung. Yang satunya lagi membayar karyawan. Ini juga wajib dari sisi dia mendapatkan manfaat dari orang-orang yang dia sewa tersebut atau yang dia bayar tersebut sebagai karyawannya, maka dia harus membayar hutang mereka. Yang satu lagi bayar zakat, oh iya wajib dia mengeluarkan zakatnya. Maka seseorang tidak boleh gerasak gerusuk ya, melihat perbuatan orang lain kemudian langsung menghukumi. Langsung menghukumi. Apa dulu niatnya? Apa dulu yang dia simpan dari perbuatan-perbuatan itu? Nah, itu diantara contoh-contohnya. Ya. Ini diberikan contoh-contoh di sini oleh muallif, diantaranya man qatala ghairahu bila musawwaghin syar'iyyin. Orang membunuh orang lain ya, tanpa ada wewenang dari sisi syariat. Dia membunuh orang lain tanpa wewenang dari syariat. Maka idza kana amidan ya fa fi'luhu hukima ya. Wa idza kana mukhti'an fali fi'lihi hukmun ya, fali fi'lihi hukmun. Kalau dia membunuhnya itu sengaja, dia sudah bawa pedang ya, bawa pisau diasah lagi, dia tunggu lagi orang itu di jalan ya, maka hukumnya beda. Tapi misalnya ada orang lagi menembak burung, tiba-tiba kena orang. Nah, ini beda hukumnya, dan itu ada tergantung di niat mereka masing-masing. Kalaupun niat itu ikhwati azakumullah tidak diketahui oleh manusia, ya, bisa saja dia mengaku-ngaku saya nggak sengaja,
saya sengaja misalnya, walaupun kadang ini bisa dibuktikan di pengadilan, tapi kadang-kadang juga tidak bisa dibuktikan. Tapi tetap di sisi Allah, dia akan dibangkitkan di atas niatnya tersebut. Dia akan dibangkitkan, walaupun dia tidak diketemukan niatnya, tidak bisa dideteksi oleh manusia. Tapi nanti, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwa manusia itu yub'atsu ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Ya. Karena itu hati-hati dengan niat. Contoh yang kedua sudah saya jelaskan tadi. Contoh yang ketiga di sini dikatakan waman iltaqata luqtatan biqasdi akhdiha li nafsihi kana ghasiban alaihi dhamanuha idza talifat fi yadihi. Barang siapa yang menemukan sebuah barang temuan, ya, kemudian dia mengambilnya untuk dia gunakan, maka dia belum mengumumkannya, dia bahkan mungkin tahu seorang yang memiliki barang tersebut tapi dia gunakan, maka dia ghasib di sini. Dia orang yang menggosok, ya. Maka kalau barang itu hilang, dia harus menggantinya. Tapi walau iltaqataha biniyati hifdhiha, tapi kalau dia mengambil barang temuan tersebut, ini ada barang, misalnya ada uang atau ada handphone jatuh lalu dia ambilnya ini niatnya adalah untuk menjaga barang ini supaya tidak diambil oleh orang yang tidak bisa menjaga amanah, ya, daripada diambil orang mungkin nanti hilang di barang, lalu dia ambil barang tersebut tapi bukan untuk niatnya, bukan untuk dia miliki, tapi untuk menjaga barang tersebut dan akan mengembalikannya nanti kepada pemiliknya apabila sudah nampak pemiliknya tersebut. Maka orang ini apabila ya barang itu rusak, maka dia tidak menggantinya. Tidak menggantinya karena dia tidak menggunakannya. Ya, dia tidak menggunakannya ya, kecuali kalau dia memang sembrono di dalam menyimpannya, ya. Di dalam menyimpan perkara tersebut. Maka ini semuanya mengambil barang di jalanan, ya, ada barang ditemukan diambil. Ini hukumnya berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang satu niatnya adalah untuk menjaga barang tersebut. Yang satunya berniat untuk mengambilnya. Wah, ini kebetulan nih ada HP. Saya kebetulan nggak punya HP, ya sudah ini saya pakai saja, ya, tanpa dia umumkan, tanpa dia ini kan. Ya, maka ini adalah berbeda hukumnya satu dengan yang lainnya. Baik, ikhwan jazakumullah. Nah, sekarang begini, ringkasnya saja ya. Bagaimana cara kita menerapkan kaidah ini? Bagaimana cara kita menerapkan kaidah ini? Pertama, ikhwan jazakumullah, ibadah-ibadah itu terbagi-bagi. Ya, ada ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, tidak ada urusan dengan manusia. Tidak ada urusan dengan manusia. Jadi murni hubungan seorang hamba kepada Allah. Seperti kita sholat, ya, seperti kita berwudu, ya. Kita sholat, kita berwudu, kita mandi wajib. Ini hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ibadah kita. Maka perbuatan-perbuatan ini tidak perlu kita sampaikan niat itu kita kepada orang lain. Cukup kita di dalam hati. Ya. Seperti kita sholat, misalnya sholat zuhur, cukup kita di dalam hati. Yaitu saya ingin sholat zuhur 4 rakaat kepada Allah. Tanpa perlu kita talafulkan. Ya, walaupun di sini masalah fikhiyah, ya, ada masalah fikih di sini. Itu melafalkan niat ini boleh atau tidak. Tapi pada umumnya ibadah-ibadah ini diperuntukkan untuk Allah. Dan Allah alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tanpa perlu kita ucapkan. Dan tidak ada kepentingan bagi kita untuk memberitahu orang lain. Ya. Maka cukuplah niat itu apa? Di dalam hati. Di dalam hati. Dan orang lain tidak boleh menetapkan orang ini riyakah dia, ikhlaskah dia, itu urusan dia kepada Allah. Jadi pembahasan riya, pembahasan ikhlas itu pembahasan untuk pribadi, untuk menilai kita. Kita ini ikhlas tidak? Kita ini riya atau tidak? Maka dibahaslah bab riya.
bukan untuk menghukumi orang lain. Ya. Bukan untuk menghukumi orang lain. Walaupun bisa saja atsarur riya atau bekas-bekas riya itu nampak di perbuatan seseorang. Tapi kita tidak bisa juga menghukuminya secara langsung, ya. Secara langsung. Maka kita ketika ibadah-ibadah itu berhubungan dengan Allah, biarlah itu niat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan orang lain. Seperti apa? Zakat. Seperti zakat. Ya. Sedekah, infak, dan tadi yang kita sebutkan. Ini, ikhwati azakumullah, harus dilafalkan. Menikah, misalnya akad nikah, dan sebagainya. Tidak bisa hanya di dalam hati kita saja. Karena kita akan berhubungan dengan orang lain. Ya. Ketika misalnya seseorang mendatangi perempuan, kepada ayahnya, dia ajak perempuan itu, kemudian ditanya oleh ayahnya, kenapa kamu bawanya itu? Di niat saya sudah menyimpan niatnya. Enggak bisa, dia harus sampaikan, niat saya ingin menikahi si fulanah. Gitu pula orang menyerahkan uang. Ketika menyerahkan uang, saya niatnya zakat dalam hati, cukup begitu saja serahin kepada orang. Bisakah seperti itu? Tidak. Dia harus sebutkan, ini zakat saya. Ya. Supaya apa? Supaya yang menerima tahu, oh ini zakat. Kalau zakat berarti tidak bisa diserahkan ke sembarang orang, harus ada penerimanya. Tapi kalau kita nggak bilang, kita nggak tahu. Orang yang menerima tidak tahu, karena orang yang menerima tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka perkara seperti zakat ini niatnya harus dibunyikan. Ini zakat saya. Ini pembayaran hutang saya. Ini adalah sedekah saya. Maka harus dibunyikan supaya orang yang menerima ini apa? Tahu, ya. Supaya orang yang menerima ini tahu apakah dia memang berhak menerima pemberian itu atau tidak. Misalnya kita bukan termasuk orang yang 8 asnaf. Kita bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan juga orang yang berhutang. Tiba-tiba ada orang datang memberi kita uang. Kita tanya, ini uangnya apa? Ini uang zakat saya Pak kepada Bapak. Lalu kita tahu, kita ini tidak berhak menerima zakat tersebut. Maka kita harus apa? Tanya kepada dia, ini uang untuk apa? Kalau dia bilang zakat, maka kita harus menolaknya. Oh, saya tidak berhak menerima zakat ini. Karena saya tidak termasuk kelompok yang menerima zakat. Tapi kalau dia bilang ini hadiah, kita terima. Atau ini sedekah saya, ini kita terima. Jadi seperti itu. Jadi ketika ibadah itu berhubungan dengan orang lain, maka kita harus menampakkan niat kita itu supaya dijatuhilah hukum syariat kepada kita, apakah perbuatan kita ini benar atau tidak. Ya. Kemudian, akhwati jazakumullah, di dalam perkara ibadah, para ulama berbeda pendapat apakah niat itu rukun dari ibadah atau syarat sah. Ya. Jelas ya perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun berarti perbuatan itu ada di dalam ibadah tersebut. Contoh sholat. Ya. Sholat. Kalau kita tanya, ruku itu rukun apa syarat? Kedua-duanya sama ya. Kedua-duanya bergantung tentang sah atau tidak sahnya ibadah kita. Baik rukun maupun syarat. Ya. Jadi kalau kehilangan syarat, kehilangan rukun, itu akan menyebabkan ibadah ini apa? Batal. Cuman bedanya apa? Kalau bedanya rukun itu ada di dalam ibadah tersebut. Seperti apa? Seperti ruku, sujud, ya, itu ada di dalam sholat. Maka itu disebut apa? Rukun. Sementara syarat itu adalah di luar ibadah itu, tapi sangat bergantung tentang sah atau tidaknya ibadah. Sebagai contoh, wudu. Sahkah seseorang yang salat tanpa wudu? Tidak sah. Apakah wudu itu masuk di dalam salat? Tidak. Wudu itu di luar salat. Ya, maka ini disebut dengan syarat sah. Syarat sah. Nah, sekarang niat ini apakah rukun apa syarat?
para ulama terjadi beda pendapat. Ya. Yang pertama mengatakan niat ini adalah syarat sah. Kenapa? Karena niat itu sebelum perbuatan. Niat itu sebelum perbuatan. Jadi niat itu harus ada sebelum perbuatan. Berarti niat itu di luar ibadahnya. Kalau sudah berbuat ibadah itu sudah perbuatan, bukan niat lagi. Jadi niat itu di luar sholat, ya di luar ibadah tersebut. Ya. Maka sebahagian memasukkan niat ini sebagai syarat sah sholat, sebagai syarat sah sholat. Sebagai contoh begini, ada orang tertidur setelah asar, kemudian di waktu asar itu terjadi apa? Terjadi hujan, cuaca mendung, gelap. Lalu dia pun bangun dari tidurnya setelah asar, dia datang ke masjid, lalu dia sholat di masjid. Setelah imam tahiyat awal, kemudian naik lagi ke rakaat yang ketiga, maka dia pun langsung mengucapkan subhanallah, kata dia. Subhanallah. Orang-orang pada heran, kenapa dia mengucapkan subhanallah? Ternyata dia tidak sadar, dia niatnya sholat subuh. Ya, dia berprasangka itu waktu subuh, karena biasanya orang kalau tidur habis asar itu agak sedikit kacau pikirannya ya. Kadang-kadang dia menyangka oh ini waktu subuh sehingga bergesa-gesa ke masjid, kemudian sholat, ternyata itu sholat maghrib. Maka ini sholatnya orang tidak sah ya, karena dia belum berniat itu di dalam sebelum dia melakukan sholat maghrib atau niatnya keliru. Ya, maka dia tidak sah sholatnya tersebut, dia harus membatalkannya lagi dan sholat lagi dari awal. Ya, sholat lagi dari awal. Berarti niat itu di luar sholat. Ini pendapat pertama dari para ulama. Yang kedua, para ulama mengatakan niat itu adalah rukun. Di antaranya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan niat itu adalah rukun dari salat. Karenanya ketika disebutkan apa rukun salat, maka di antara mereka menyebutkan niat. Pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Al-Fatihah dan seterusnya ya. Sehingga niat itu masuk kepada apa? Kepada ibadah tersebut. Karena mereka mengatakan ada azam, ada niat. Azam itu keinginan. Saya ingin sholat. Seperti kita dari rumah kita ingin menuju masjid, itu namanya azam. Keinginan untuk sholat. Nah niat itu apa? Niat itu kata mereka adalah muqtarinun bil fi'li. Bergandengan dengan perbuatan. Sehingga dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i ketika orang mengangkat takbir, pada saat itulah dia membarengkan di dalam hatinya niat tersebut. Jadi ketika dia angkat takbir itu dia harus sadar sesadarnya bahwa dia sedang sholat maghrib atau sesadar-sadarnya dia sedang sholat isya dan seterusnya. Sehingga ini berbarengan dan itu ada di dalam sholat tersebut. Sehingga mereka menyebutnya sebagai apa? Rukun sholat. Rukun sholat. Baik. Kemudian juga ikhwati jazakumullah, penerapannya di dalam perkara-perkara kehidupan ya seperti misalnya perkara talak yang kinayah. Jadi talak itu ada dua, ada talak tasrih, artinya jelas ucapannya, seperti seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya saya talak kamu, maka ini tidak ada lagi urusan niat. Nampak di lahir dia mengucapkan talak, maka jatuhlah talak. Yang kedua ada talak secara kinayah, itu bahasa kiasan. Seperti misalnya dia mengatakan kepada istrinya, sepertinya kita tidak cocok lagi. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Atau pulanglah kamu ke orang tuamu, saya tidak butuh kamu lagi. Tidak ada kata talak di sini. Cuman maknanya adalah dia ingin melepaskan diri dari istrinya tersebut. Maka ini khotiazakumullah tidak bisa dihukumi talak sampai diketahui niat dia di balik ucapan tersebut. Karena para ulama mengatakan dia harus ditanya, apa maksud kamu dengan ucapan tadi? Kalau dia bilang, saya ingin istirahat dulu, saya ingin berpikir ulang lagi, supaya tenang, kamu pulang dulu. Saya tidak ada niat talak. Nah, berarti apa? Tidak jatuh talak di situ.
Tapi ketika ditanya apa maksud kamu dengan ucapan itu, kemudian dia mengatakan, oh ini maksud saya talak. Ya, biar nggak terlalu kasar-kasar banget ya saya ucapkan itu. Maka jatuhlah talak tersebut. Maka di sini perbuatan dia bergantung sekali dengan niatnya. Dan banyak lagi perkara-perkara di dalam kehidupan ini yang samar, maka seseorang harus ditanya tentang niatnya sehingga bisa diterapkan hukum kepada dia apa hukum yang pas di situ. Kalaupun dia berbohong dengan menyebutkan niatnya tadi, maka Allah tahu tentang niatnya tersebut karena mereka akan dibangkitkan di atas niat mereka. Walaupun mereka mengatakan ini itu, oh saya nggak niat begitu. Ya, di zaman sekarang kan begitu. Dia ada orang nuduh orang lain, ketika dicecer, apa kamu tadi nuduh? Oh enggak, saya nggak masuk menuduh. Saya cuma ini itu, dan lain sebagainya. Ya. Yaitu hukuman dunia, kita tidak bisa terapkan kepada dia hukumnya. Tetapi hukuman Allah, Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ini berkisar tentang masalah niat. Ya, al-umur bima qasidiha. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, saya kembalikan kepada Ahdoni. Mungkin ada para peserta atau mungkin ngantuk semua ya. Mudah-mudahan tidak. Ya, silakan Ahdoni. Ya, silakan. Soal yang ditanyakan tentang masalah kaidah ini. Baik. Ya, halo Ahreni. Nah, Ustaz. Silakan kalau ada yang bertanya. Tapi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang materi kuliah pada malam hari ini, silakan fadhol teman-teman untuk bertanya, ataupun bagi akhwat yang memang tidak ingin menyampaikan suaranya langsung, boleh di chat saja. Fadhol. Baik Ustaz, mungkin sambil menunggu teman-teman, anak sedikit ada pertanyaan Ustaz. Namun ini berkenaan dengan niat tadi ataupun rukun dan niat tadi. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa rukun apa syarat dari menikah itu kan wali Ustaz ya. Ya. Nah, kalau tidak ada walinya maka tidak sah pernikahan tersebut. Nah, ini untuk bagi anak di luar nikah, saat ini kan orang menganggapnya sepele Ustaz ya. Nah, di situ kan diketahui bahwa wali nikahnya adalah wali hakim. Nah, wali hakim ini saya banyak menemukan permisalannya adalah bahkan sampai ada ustadz yang memfatwakan bahwa wali hakimnya itu boleh RT. Nah, itu bagaimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, di sini
tentang perkara pernikahan memang dikatakan as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. As-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Sultan itu atau penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya, tidak memiliki wali. Di antara orang yang tidak memiliki wali adalah anak yang terlahir perempuan dari hubungan zina. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dia terlahir dari hubungan zina, bukan pernikahan yang sah. Ya, sehingga ayahnya walaupun itu secara biologis tidak bisa menjadi nasab dia. Tidak bisa menjadi nasab dia sehingga nasab dia ke ibunya. Nasab dia ke ibunya sehingga pihak ibu tidak bisa menjadi nasab. Menjadi wali ya. Begitu pula saudara-saudaranya ibunya ya, walaupun laki-laki misalnya saudara ibu paman dari perempuan ini laki-laki, maka dia tidak bisa menjadi wali karena dari jihad al-ummahat, jadi dari jihad para ibu ya, para perempuan, maka tidak bisa menjadi wali. Maka salah satu solusinya Islam mengatakan as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Sultanlah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Atau bukan hanya karena anak zina, ya anak normal saja, orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, pamannya meninggal, ya, kakeknya meninggal, dia tidak punya saudara laki-laki, ya, tidak ada wali bagi dia, maka walinya adalah sultan. Siapakah sultan yang dimaksud ini? Sultan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diberikan wewenang ya oleh pemerintah untuk menangani perkara tersebut, ya. Dan itu kembali kepada al-adah muhakkamah, al-adat muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Nah, adat di kita, di negara kita, maka Kementerian Urusan Agama lah, ya, KUA, kantor urusan agama lah yang diberikan wewenang untuk menjadi wali yang mengurusi pernikahan tersebut. Ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah punya unit-unit. Di antara unit-unit yang paling kecil itu ada RT, ada RW, ada kelurahan, ya, ada macam-macamnya. Dan mereka diberikan tugas-tugas dengan job masing-masing, ya, dengan bagian masing-masing. Nah, sementara yang diberikan wewenang untuk menikahkan perempuan yang tidak ada wali ini adalah kantor urusan agama tersebut. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa yang penting dia adalah penguasa, setingkat RT pun bisa, maka ini keliru. Ya. Ini keliru. Ya, karena mereka tidak ada wewenang di situ. Tidak ada wewenang di situ. Dan ini akan menjadikan daullah. Daullah itu kekacauan. Ya. Karenanya ketika ada para ustadz sendiri yang jadi wali bahkan ya, ini kacau ya. Ini akan menjadikan kekacauan. Sebab apa? Ikhwati jazakumullah. Sebab ketika dia menikah tidak di kantor keagamaan, misalnya di RT, apakah RT bisa mengeluarkan surat pernikahan? Tidak bisa mengeluarkan surat pernikahan. Ke ustadz, ya, apakah ustadz itu bisa mengeluarkan surat pernikahan yang resmi? Tidak bisa. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi nantinya ketika perempuan ini punya masalah dengan suaminya, misalnya dia disiksa, terjadi KDRT, atau suaminya pergi tanpa memberi nafkah kepada dia, dia mau mengajukan khulu kemana? Ya, menggugat cerai kemana? Ketika dia menggugat cerai, tadi nikahnya di mana kamu? Di RT. Ada nggak surat kamu menikah dengan si fulan? Nggak ada. Oh, berarti kamu tidak tercatat. Padahal secara keagamaan sah nikahnya. Ya, nikahnya sah. Ya. Tetapi secara keagamaan nikahnya sah, ada walinya misalnya, tetapi tidak ada tercatatnya, ya, maka nikah di bawah tangan, misalnya tidak ada catatan, maka ini akan menjadikan apa? Musibah. Karena itu di sini ada kaidah. Nah, ketika kita menerapkan hukum di sini, maka kita mengatakan al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi hukum, ya, adat yang dibenarkan oleh syariat, yaitu pemerintah mengatur urusan rakyatnya. Oh, di zaman Nabi bisa kok nikah dengan ini tanpa ada misalnya ada surat menyurat.
Maka kita kembalikan lagi ke kaidah bahwa la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak akan dimungkiri adanya perubahan hukum dengan perubahan zaman. Di zaman Nabi orangnya terbatas, si fulan ketahuan, ini anaknya si fulan, ini anaknya si fulan. Daerahnya masih sedikit. Sehingga ketika dia dinikahkan oleh si fulan banyak saksinya. Sekarang Indonesia yang 250 juta ini, kemudian dia mengaku menikah, misalnya dia nikah di Jakarta, kemudian pindah ke Sumatera atau ke Sulawesi sana, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal dia siapa yang menikahkan ini. Ya, maka dia perlu wasiqah, sertifikat atau surat nikah yang resmi. Oh ini ininya. Nah nanti kalau dia nikah sama RT, sama RW, kemana dia harus punya wasiqah tersebut ya? Maka ini kacau. Jadi itu, akhi. Jadi pernikahannya tidak sah di situ karena RT RW ini bukan sultan yang diberikan wewenang untuk menangani kasus tersebut. Ya. Demikian Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh tanya? Tafadhol, silakan. Tadi terkait masalah ibadah yang misalnya berhubungan dengan manusia harus dilafatkan. Misalnya anak gitu sebenarnya niatnya mau sedekah, cuman karena yang dikasih itu anak ngeliat misalnya dia misalnya seorang ustadz lah gitu ya, anak nggak enak hati gitu, jadi ngomongnya Ustadz ini hadiah, padahal sebenarnya pengennya itu sedekah gitu. Nah itu gimana Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi di sini kalau berkenaan tadi kita sudah sebutkan bila berkenaan dengan orang lain, apabila uang atau perkara yang kita berikan itu memiliki hukum khusus, maka kita harus jelaskan seperti zakat tadi ya, seperti sedekah, hadiah. Tapi kalau itu tidak memiliki hukum khusus, ya seperti sedekah, hadiah ini artinya kemanapun bisa dikasihkan. Ya, tanpa disebut pun tidak akan merubah perkara kita ya, tidak akan merubah perkara kita karena hadiah dengan sedekah itu adalah bab yang mirip ya, bab yang mirip ya, walaupun ketika hadiah itu ada ikhtiram, penghormatan ya, sedekah ini adalah kita membersihkan harta kita, tapi penerimaannya itu bebas ya, sehingga ketika seseorang menerimanya pun dia tidak akan membatalkan amal kita. Tapi kalau itu zakat misalnya, zakat yang memiliki hukum khusus, ya, maka itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Jadi kita lihat perkaranya dulu, apabila perkara itu tidak memiliki konsekuensi terhadap kita, tidak akan membatalkan ibadah kita, ya, maka tidak ada masalah kita tidak menyebutkannya. Tetapi kalau itu punya konsekuensi terhadap amal kita apabila salah di dalam pemberiannya atau di dalam penyalurannya, ya, dalam hitungannya dan sebagainya, maka perlu disebutkan. Ya, perlu disebutkan. Seperti kita misalnya memberikan uang kita kepada amil, maka kita harus sebutkan ini zakat saya. Ya, supaya apa? Supaya amil ini membagikannya ke daerah kita, tidak disebarkan ke tempat lain, ya. Karena dia tahu, oh ini zakat, oh ini sedekah. Jadi kalau memang perkara itu tidak memiliki konsekuensi terhadap batal tidaknya pahala kita di sisi Allah, maka tidak ada masalah ya, seperti sedekah dengan hadiah tadi ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan pertama Ustaz, Anda mau nanya, ini ada seorang ikhwan yang ta'adud dalam syariat, itu kan tidak harus meminta izin dengan yang pertama ya Ustaz ya. Nah kemudian mereka melangsungkan pernikahan itu di bawah apa namanya, nikah syiri begitu Ustaz. Nah kemudian setelah itu mereka mengurus surat dengan jalur khusus gitu. Itu apakah
si ikhwan tersebut dihukumi satu perkara dalam Islam, pandangan seperti apa, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Ya, di sini memang di aturan negara kita, ketika seorang laki-laki ingin berpoligami, maka dia harus mengantongi izin dari istri pertamanya sehingga dia bisa dicatatkan di pengadilan tersebut. Salah satu alasannya adalah untuk mengetahui si fulan ini memiliki istri yang lain. Jadi si fulan ini tidak hanya memiliki istri satu, tapi dia memiliki istri yang lain. Dan sebagai bukti dari hal tersebut, dia memiliki izin atau meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah. Sehingga diterapkanlah hukum tersebut. Ya. Jadi karena ini berkaitan dengan administrasi, dengan lain-lain dan sebagainya. Ketika perkara itu ditetapkan oleh al-hukumah, dan perkara hukumah ini pun tidaklah merupakan sebuah perbuatan dosa, ya, dalam arti meminta izin ini pun bukan perkara wajib juga tidak, tapi tidak dilarang juga. Tetapi kemudian pemerintah menetapkannya untuk sebuah kemaslahatan, maka jadilah dia hukum yang harus diterima oleh masyarakat. Ya. Dan kewajiban bagi warga negara dihukumi dengan hukum yang lain, yaitu apa? Taat kepada al-umara, ya. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amr di antara kalian. Dan ketaatan kepada ulil amr ini kan berkaitan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dilihat dalam perkara tadi, meminta izin kepada istri pertama ini, apakah dia perkara yang dilarang? Bahkan dia maslahat, ya, maslahat. Sebab ketika ada seorang laki-laki ingin berpoligami, kemudian dia tidak memberitahu istrinya, apa yang terjadi? Dia akan berbohong. Dia akan berbohong, ya. Dan ketika dia berbohong, dia tidak akan bisa menerapkan keadilan di antara istrinya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki yang tidak bisa berbuat adil di situ. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu istri. Artinya ketika dia tidak memberitahu istrinya, kemudian dia menikah lagi, maka bisa jadi pembagian waktu tidak jelas. Ya. Ya, karena takut-takut jadi cuma satu hari di istri yang pertama, di istri yang kedua cuma satu hari karena takut ketahuan, hanya di istri pertama 4 hari misalnya, maka ini tidak akan adil. Ya. Sehingga tidak ada kemaslahatan di situ. Tidak ada kemaslahatan di situ. Maka pemerintah menerapkan hukum meminta izin kepada istri pertama, diantaranya menimbang kemaslahatan itu. Sehingga pemerintah pun tidak dihukumi tentang kezaliman di dalam perkara ini. Ya, di sini ada kemaslahatan yang dijaga oleh pemerintah. Ya, seperti di dalam syariat tidak ada ketetapan harus tercatat di pemerintah. Di zaman Nabi tidak ada wasiqah, catatan seperti itu. Di zaman ini ada. Ya. Nah, tadi karena problem banyaknya warga ini dan menghindarkan keburukan-keburukan, sehingga dimunculkanlah aturan-aturan yang di situ ada maslahat yang dimungkinkan. Ya, sehingga ketika dia menikah dengan cara diam-diam, pertama dari sisi menikahnya sah, ya, tetapi di sini ada kezaliman, ya, sehingga dia akan menanggung dosa tersebut. Ketika sebuah ibadah di situ ada dosa, maka hilang keberkahannya, maka terjadi kekacauan. Ya. Karena itu ketika seseorang yang ingin menikah, maka bersabarlah dia. Ya, dia meminta izin kepada istrinya. Ya, yang kedua, dia juga kadang-kadang orang yang menikah ini kepada laki-laki atau kepada orang tua dari perempuan kadang-kadang juga bersembunyi, karena orang-orang tua kita juga banyak yang tidak paham sehingga tidak mau menikahkan anaknya menjadi istri kedua. Sehingga kesulitan itu terjadi, dia tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. Yang kedua, dia juga tidak dinikahkan oleh orang tuanya. Akhirnya mereka sembunyi-sembunyi menikah dengan wali hakim. Wali hakimnya pun bukan wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Kadang-kadang ke ustadz fulan, bahkan dari ke RT RW, ya. Ini kacau, ya. Ini kacau. Maka di sini hak kewalian ayah tidak boleh diambil, ya, sebelum meminta izin kepada dia. Maka ya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i,
maka pernikahan seperti ini dengan wali hakim yang tidak sah, maka pernikahan itu tidak sah ya. Ini pandangan yang saya sebutkan ya, mudah-mudahan ini dipahami oleh banyak para ikhwah yang ingin berpoligami. Maka jalan itulah yang harus ditempuh ya. Ya harus sabar, dia harus rayu istrinya, ya sadarkan dia, ya sampai dia ngasih izin. Ya, maka kalau sudah izin itu, maka ahlan wa sahlan, maka lebih mudah, lebih adem ya, bahkan bisa piknik bareng ya, istri pertama dan istri kedua ya, karena sudah sama-sama tahu ya. Kalau rahasia-rahasiaan, wah itu kacau ya, tidak akan ada keadilan dan akan ada kebohongan-kebohongan yang disimpan. Urusan pernikahannya sah tetapi tidak menimbulkan keberkahan insyaallah. Allah. Ini Zat, sedikit menanggapi, bukan menanggapi Zat, ya, antum suka bab nikah ini semuanya. Bukan Zat, maksudnya ini karena memang ada kasus sedang Ana jalani juga seperti pertanyaan dari Ustadz Zabari. Ya. Sebagaimana kita tahu juga di lingkungan kita yang sudah mengenal sunnah ini, Zat, masalah di bab poligami ini kan memang sebagian istri-istri para orang yang sudah mengenal salaf ini kan juga rata-rata sudah mengizinkan, Zat. Rata-rata biasanya. Tapi aturan pemerintah yang memang sebagaimana dalam undang-undang pernikahan juga yang dipegang oleh pemerintah Indonesia ini, bukan hanya izin istri saja yang jadi syarat, tapi juga bab-bab yang lainnya yang agak sulit menyulitkan, Zat. Misalnya seperti harta itu harus sekian puluh juta, kalau di Semarang itu kira 10 juta. Ini kan syarat yang mempersulit ta'adud itu sendiri, Zat. Ini bagaimana pandangan Islam, Zat? Apakah tetap nikahnya sah karena dipersulit oleh pemerintah atau bagaimana, Zat? Ya, barakallahu fiik. Jadi memang ketika syarat-syarat ini diterapkan dan ketika ada musawwiq itu ada alasan untuk membatalkan syarat-syarat tersebut, man syarata bima lam yashrutillah fasyartuhu batilun atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mensyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan Allah dan Rasulnya, maka syarat itu adalah batil ya. Tapi ketika kita memandang batil atau tidak, maka perlu dibahas seperti tadi yang saya sebutkan, izin dari istri ini. Tapi kalau misalnya syaratnya, kalau pegawai negeri misalnya tidak boleh berpoligami ya, kemudian apa kolerasinya dan sebagainya, dan masalah keuangan dan sebagainya, ya mungkin di sini ada maslahat, tetapi masalah keuangan ini adalah masalah biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi dengan pernikahan itu muncul rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ketika dia punya hujjah mobil khusus di hadapan Allah taala tentang perbuatannya tersebut dan dia bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia boleh menolak persyaratan-persyaratan yang ada di tengah yang diterapkan oleh penguasa. Sebagai contoh misalnya, dahulu Utsman bin Affan memerintahkan semua orang yang memiliki mushaf selain mushaf yang telah ditulis harus diserahkan kepada Utsman bin Affan untuk dihancurkan karena akan mengirim kacauan. Lalu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau lari dan beliau tidak mau menyerahkan mushaf yang beliau tulis dan beliau lari tidak mau menyerahkan itu. Kemudian beliau menafsirkan firman Allah, man ghalla ya'ti wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. May yaghlul ya'ti wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul itu mengambil harta rampasan perang tanpa izin dari panglima perang, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini memang rampasan perang, jadi saya tidak mau dirampas oleh Utsman, tapi ini saya bawa, ini milik saya. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau nanti saya ditanya oleh Allah Ta'ala, engkau telah menyembunyikan rampasan perang, maka saya akan tunjukkan kepada Allah bahwa yang saya rampas ini adalah Al-Quran yang saya pelajari langsung dari Rasulullah SAW, yang saya tulis langsung dari Rasulullah SAW, dan ini adalah hak saya. Artinya di situ dia melakukan penentangan terhadap pemerintah, tetapi dia punya hujah.
punya hujah di hadapan Allah Ta'ala. Kalaupun nanti di hadapan Allah nanti saya dihujah mencuri atau membawa rampasan perang, maka saya akan katakan ini ghalla, ini ghulul, ini adalah Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita punya alasan untuk menentang pemerintah demi sebuah penegakan syariat dan hukum-hukum pemerintah ini, karena juga di hukum-hukum pemerintah juga ada hukum-hukum yang muncul dari selain Al-Quran, ya, hanya pertimbangan-pertimbangan atau hanya dari sisi adat atau hanya dari sisi politis, maka dia punya hujah itu di hadapan Allah Ta'ala untuk menegakkannya, maka wallahu alam dia silahkan untuk melakukan hal tersebutnya. Silahkan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi tetap dia paling tidak dari sisi kewalian orang tua, ya, yang perempuan dan yang berhak untuk menjadi wali ini tetap harus dilobi oleh dia, ya, jangan sampai terburu-buru untuk perkara tersebut, ya. Demikian, ya, wallahu a'lam. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Jelas insyaallah. Ya, mungkin kiranya cukup Ustaz materi kuliah kali ini, pertanyaan kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz, dan semoga bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah ala ihtimamikum, segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin untuk live. Pada Ustaz.